di ya, tentang pembahasan kitas agama bisa juga. Sudah jelas Bang Jaber? Monitor Bang Jaber. Saya sapa dulu ya, Bang Zaidai, selamat siang. Zaidai. Iya sinyalnya itu Bang. Iya sinyalnya itu nggak bagus. Bang Jaber izin turun dulu ya Bang Jaber ya, mau naik karnis Oten ya Bang. Oke. Yang Muslim mohon ditahan dulu ya. Ini khusus ruangnya untuk Oten ya. Yang Muslim. Ada sesinya ntar ya. Oke, selamat pagi Bang Jasan. Halo Bang Jasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Gurunda. Saya dari Medan. Ya, sama Bang dari Medan juga Bang. Horas Abang Anda. Buat saudara-saudara saya yang ada di Komal ini, saya penikmat Gurunda. Di room ini terlalu banyak noise. Saya mohon itu aja masukan. Terlalu banyak noise, jadi saya edukasinya nggak nyampe gitu. Apa yang dinyampaikan sama Gurunda kawan-kawan yang lain. Jadi yang noise mute aja. Yang berkomentar pun nggak usah banyak kali. Itu komen di bawah juga. Banyak mengatakan host tegas, host berisik, host noise. Nggak ada tindakan apa-apa. Entah apa yang diomongin pun kita kurang paham Gurunda. Jadi maksudnya roomnya agak dinormatifkan aja gitu. Sekian, terima kasih. Salam kenal Gurunda. Terima kasih. Salam kenal Bang Jasan. Bang Pendeta, tolong di hostnya yang noise. Masa host? Coba. Halo, selamat pagi Bang Isan. Halo Bang Isan, selamat pagi. Halo Bang Isan, selamat pagi. 3. Dah. Monitor Bang CP. Monitor CP. CP siapa CP? Mana ada CP ini? Itu. Oh GP. GP. Halo Bang GP, selamat pagi. Siang Bang. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Kristen. Ya. Iya. Tadi judulnya kan begini Bang. Kenapa Bang Kristen padahal di Bible Kristen tidak ada keselamatan Bang? Judulnya itu tadi Bang. Enggak, itu yang ajaran Kristen pembuat kejahatan. Iya. Maksudnya gimana itu? Apa sudah ada orang-orang Kristen yang membunuh atau gimana? Wah, larinya ke situ. Lucu itu. Yang disebut kejahatan itu kebalikan dari kebaikan. Jahat, baik, buruk, dan seterusnya. Nah, agama Kristen ini mengajar manusia untuk menyembah kepada sesamanya makhluk. Yesus mengajarkan menyembah kepada pencipta. Kristen mengajarkan menyembah kepada ciptaan. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, ini mengajarkan orang menyembah kepada anak Maria. Ending-endingnya yang disembah bukan anak Maria, tapi penyesat yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Gitu Bang, makanya tema kita ini menarik. Ajaran Kristen apakah pembuat kejahatan? Jawabannya ya. Coba Anda lihat Matius 5 nomor 19. Dalami itu, dalami. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada suaminya, saudaranya laki, perempuan, dan seterusnya, bla 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 bla, maka dia akan menempati tempat terendah atau terhina. Tuh, Kristen berhenti enggak dalam mengajarkan kekristenan? Tidak. Kristen ini secara berkelompok mengajak manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan, menghilangkan hukum Tuhan. Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan firman Tuhan yang ada di dalam Taurat dan segala ketetapan dan hukum-hukum perintah yang ada di dalamnya. Tuh. Kejahatan enggak itu? Ya kejahatan loh kok ngajarin orang kok
menghilangkan segala perintah-perintah Tuhan. Itu kejahatan, Bang. Satu lagi, sebelum saya bersin. Ternyata bersin dulu. Jadi gini, Anda lihat di dalam Lukas 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan kau jadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tuh, siapa orang Farisi? Ahli kitab yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Kata Yesus, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa itu? Dan apa nama agamanya? Jadi tema ini betul. Sekarang saatnya Saudara JP untuk merenungkan, memikirkan. Silakan. Ini sorry ya teman-teman, saya lagi flu. Ya, lanjut. Bang Juma ini mantan Kristen atau kok hafal kali itu kitab kita? Ya, karena kan Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Dan Kristen ini datang kemudian dijual, dijajakan kepada siapapun. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Matius 28 nomor 19. Kami orang Indonesia yang sudah beragama Islam dari lahir, ketika didatangkan kemudian Kristen melalui tangan-tangan para penjajah, ya kami tidak nerima begitu saja. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia, penduduk Indonesia menjadi Kristen. Ya kami nggak mau dong. Kami harus pelajari dulu. Ini Kristen apa sih sebenarnya? Kami pelajar siang malam. Oh ternyata Kristen ini bukan ajaran Yesus. Nah saudara kalau nyimak dari tadi Bang, Kristen, teman-teman Kristen kita sudah mengakui bahwa kitabnya Kristen itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan buku-buku yang digunakan Kristen untuk mengajak orang menyembah kepada anak orang. Gitu Bang. Iya, jadi kalau saya hafal sedikit dari isi Bible, itu wajar karena saya belajar. Silakan. Iya. Itu kan menurut Bang Juma atau menurut kitab kita? Menurut kitab Anda itu Bang. Menurut kitab Anda. Gini Bang, saya kan kurang juga baca-baca kitab. Jadi ya. Jadi saya kan juga maksudnya saya juga kaget ini kan Bang Juma hafal juga itu. Karena kita tidak diajarkan untuk menghafal apa. Jadi menurut Bang Juma itu Nabi Isa dengan Yesus dia gimana? Apa sama atau beda? Oke. Pertanyaan bagus. Mau bertanya. Ya. Sebelum saya jawab itu saya terangkan dulu. Yesus itu ada 2 berdasarkan Bible. Yesus yang nabi yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Iya, izin Bang Juma. Ya. Itu kan menurut Islam. Saya juga kan bertanya juga kan di sini kita kan ada Islam, ada Kristen juga di sini di tempat saya ini kan. Katanya itu kan di Islam Nabi Isa kan diangkat. Kemudian di kita juga Yesus itu kan terangkat. Ya gitu. Jadi apa beda atau gimana itu Bang? Saya bertanya aja dulu. Makanya segini, saudara, sebelum saya jawab itu saya terangkan dulu. Di kitab saudara itu ada 2 Yesus. Yesus yang nabi, yang rasul untuk Bani Israel. Itu Yesus yang nabi dan yang rasul ini itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Yesus yang Mesias palsu ini itu bukan Nabi Isa. Yesus yang nabi palsu ini adalah yang kamu sembah Bung, yang membimbing Paulus menjadikan orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Itu adalah Mesias palsu, Yesus palsu. Jadi kalau saya ditanya apakah Yesus dan Isa itu sama, kalau Yesus yang nabi, yang rasul, yang khusus spesial diutus untuk Bani Israel, itu adalah sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau yang keluar dari Yerusalem yang mengaku-ngaku Yesus, itu tidak sama dengan Nabi Isa. Itu tidak sama dengan Yesus yang asli. Itu adalah makhluk goib, makhluk halus yang Yesus asli nubuatkan.
Yang Yesus asli ramalkan, yang Yesus asli ceritakan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, dan juga dalam Lukas 21 nomor 8. Itu adalah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Yesus." Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jadi Nabi Isa dan Yesus yang adalah Nabi dan Rasul itu sama. Namanya kemudian dirubah menjadi Yesus. Nama aslinya adalah Yesua atau Iso dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab. Sedangkan Isaus itu adalah Mesias palsu yang diajarkan oleh Paulus, karena Mesias palsunya memang datang kepada Paulus. Lahirlah agama Kristen. Ingat Bung, habis ini Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Mesias." Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau itu bukan Paulus yang didatangi oleh Yesus yang mengaku Mesias dan bukan Kristen, maka tolong tunjukkan kepada saya, hadirkan pendeta yang bisa menunjukkan kepada saya ucapan Yesus ini digenapi oleh siapa? Siapa yang didatangi oleh Mesias? Lalu pengikut yang banyak itu, orang yang disesatkan banyak itu nama kelompoknya apa? Setahu saya, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit kepada Paulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Itu bukan Yesus asli tuh. Itu adalah Mesias palsu yang Yesus nubuatkan. Dan pengikut Paulus disebut Kristen. Itulah orang banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu tersebut. Jadi itu yang di surat apa tadi itu? Di ayat keberapa dia Bang? Yang mana itu Bung? Itu, Matius 24. Matius 24 ya. Iya. Data itu, nomor 4. Bang Juma bisa buktikan bahwa itu Yesus palsu atau gimana? Bisa. Yang datang bisa. pada Rasul Paulus. Bisa Bang. Bisa Bang. Catat balik ya. Galatia 1 nomor 12 atau nomor 11. Dari nomor 11 sampai nomor 12 Anda baca. "Aku menerima Injil bukan dari manusia." Tuh, Paulus sendiri mengatakan bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti sudah tergenapi adanya penyesat yang mengatasnamakan Kristus Yesus, tapi bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria ini adalah manusia. Bang Suma, ya Paman, ada nggak pernyataan Bible yang menganulir ucapan abang ini? Ada. Di mana itu? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Saudara, Galatia 1 nomor 12 yang datang kepada Paulus, Paulus katakan bukan manusia. Penyesat itu adalah, pembohong dalam bahasa Yunani aslinya di situ adalah kata planos. Penipu, pembohong, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesatnya. Paulus berkata, "Aku menerima Injil bukan dari manusia." Dan itu adalah Yesus. Berarti Paulus dengan kata lain mengaku bahwa dia tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Siapa penyesatnya sekarang? Jelas Bang ya? Jelas itu. Saya tidak mengarang, tak ada kebencian. Saya semata-mata sebagai penginjil meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang Kristen karena mereka mengikuti Yesus palsu. Ingat, Yesus asli di dalam Matius 7 nomor 22-23. "Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat demi namamu?' Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, 'Enyahlah daripadaku.'" Izin Bang, Matius berapa tadi Bang? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 dan 23. Aduh, enak kali ini. Ya, jadi
hulunya ini semakin menjadi-jadi. Kok larinya ke sana? Matius 27 nomor 23, enyahlah daripadaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus asli tidak mengenal kalian, wahai pengikut Yesus palsu. Jelas itu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang Kristen sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu tidak bosan-bosannya membantu iblis untuk menyesatkan manusia. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir. Mereka berkongkok-kongkok untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Orang Kristen hamil, melahirkan manusia yang hidup dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Begitu dia besar, diajaknya menyembah kepada makhluk aneh yang datang kepada Paulus. Jadi mereka berkongkok-kongkok menyesatkan manusia, anak-anaknya mereka sesatkan. Mereka memacari wanita-wanita Islam untuk diajarkan untuk menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus, tapi palsu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Silakan. Bang Juma, izin bisa direkam ini, soalnya itu saya mau, soalnya itu Pak Gembala kan nggak ada. Soalnya saya kurang hafal itu, kalau Bang bilang di ayat berapa itu saya cari di YouTube saya, Zulkifli M. Abbas Official. Iya. Hari ini pukul sekian. Judulnya Kalian tuh kebakaran jenggot, kalian panik. Nah, itu judulnya. Jadi, saudaraku, Islam datang itu tujuannya apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Untuk kepada Anda, bukan kepada kami aja, kepada Anda juga, agar Anda kemudian meninggalkan ajaran paganisme tersebut. Tapi mungkin cara saya menyampaikan itu yang agak-agak keras. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik. Maafkan saya kalau saya menyampaikannya tegas, keras, dan sedikit agak gokil. Saya dibesarkan di lingkungan Makassar, Bugis Makassar, yang susah untuk bersantun-santun selayaknya Anda semua. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tapi paling tidak, unsur maqala wala tansur man qala. Lihat apa yang saya katakan, jangan kamu melihat siapa saya yang berkata. Silakan. Bertanya lagi boleh Bang? Silakan saudara. Ya, ini kan menurut Islam itu kan Al-Quran itu kan sempurna. Menurut kita juga itu kitab juga sempurna. Jadi gini Bang, kan kenapa beda dia? Nabi Isa dia lahir di pohon kurma, sedangkan Yesus kita lahir di kandang domba. Gimana? Kenapa sampai ada Allahu Akbar. Mohon maaf ini, soalnya saya kurang baca kan Bang. Oke. Cuma baik. Baik. Al-Quranul Karim menyatakan kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Ayat sebelum, enggak tahu Bapak nak, merah. Agak merah. Ayat sebelumnya ayat 78. Mereka yang buta huruf tidak mengerti tentang ketetapan Tuhan. Mereka menulis, mereka menduga-duga berdasarkan angan-angan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Hanya karena duga-menduga, hanya karena angan-angan, hanya karena hasil penyelidikan, hanya karena kesaksian-kesaksian, mereka menyusun buku-buku dan mengatakan itu dari Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78-79. Dan itu fakta. Di awal tadi kita sudah menemukan dua Kristen, dan sudah banyak Kristen, dan bahkan seluruhnya Kristen, termasuk Elia Miron. Saya pernah diskusi head to head. Dia mengaku bahwa catatan-catatan Bible itu, termasuk Lukas, itu bukanlah firman yang Yesus langsung sampaikan kepada penulis.
Artinya, kalau Al-Quran Anda nilai berdasarkan buku-buku yang hanya berlandaskan kepada hasil penyelidikan, maka tentu itu tidak setara dan tidak sebanding. Jangankan Anda bandingkan dengan Al-Quran kitab Anda itu, Anda bandingkan dengan hadits maudhu saja, kitab Anda itu masih kelabakan. Hadis maudhu loh, hadis palsu aja, kitab Anda enggak. Berdoa buat Bang Juma bisa menjadi Paulus masa kini. Amit amit, amit amit jadi Sebentar, Paulus. sebentar Bang Papa, sebentar Bang Papa, sama sebentar. kayak Paulus Saudara, belum lahir baru. Saudara, sabar teman-teman. Ini dengarkan saudara Papa. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ayo. Tuhan Yesus menyayangi Bang Juma. Itu Alhamdulillah. pasti. Dengar. Apakah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Jawabannya, ya paman. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Ternyata Paulus ketika dia kembali mengajarkan ajaran Kristen, masuk kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Dia mentahirkan dirinya. Subhanallah. Jadi Paulus itu, Ya udah, kalau menurut Bang Juma Paulus gak bertobat. Bang Juma lah yang bertobat. Paulus bertaubat. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus itu mati bukan dalam keadaan Kristen. Paulus mati dalam keadaan bertobat. Paulus mati dalam keadaan Muslim. Dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Paham ya? Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Anda sendiri. Baca. Saudara-saudara Kristen baca, silakan saudaraku Kristen baca. Apakah agama Kristen ini ditinggalkan kembali oleh Paulus? Yes dan yes. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Tertulis di mana Bang Suma? Ini yang ke-1000 kalinya. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus meninggalkan agama Kristen. Karena iblisnya sudah bisa panen. Iblis, ya Paulus kau udah mati aja lah. Yang penting pengikut saya sudah banyak. Iblis bertepuk tangan dengan banyaknya orang Kristen. Sekarang kesimpulan saya gini, saudara-saudara, saya mau pamit zuhur dulu. Kesimpulan saya nih kepada saudara Papa Jahat atau siapa ini, Papa Noel. Dengarkan saya, Bang. Yesus itu mengajarkan agama Kristen tidak? Yesus itu mengajarkan kebaikan. Bagus. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menjawab karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Yesus tidak mengajarkan Kristen, lalu apa hal yang menyebabkan Anda menjadi Kristen? Yang menjadikan Anda Kristen adalah iblis yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Saya kira begitu teman-teman. Maaf, bukan saya yang menyebabkan saya Kristen. Lalu siapa? Tuhan Yesus yang memilih saya. Bagus. Itulah yang saya katakan. Yesus yang berotoriter semua dalam hidup bagus. Di dalam Yesus ketika dicobai di dalam Lukas 4, iblis datang kepada Yesus. Yesus, ya paman, jika engkau tunduk kepada aku Yesus, aku ini sudah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jika engkau kemudian tunduk kepada aku akan berikan kuasa itu. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Yesus berkata apa? Dalam Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku bersama-sama dan berkata-kata kepada kalian. Sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis tidak bisa berkuasa sedikit pun atas diriku. Dengan kata lain, yang diberi kuasa baik di langit dan di bumi itu adalah iblis, tapi iblis tidak berkuasa atas Yesus. Namun di dalam data 13 Lukas 4 tadi yang satu perikop Itu akhirnya apa dikatakan? Lain, Bang. Iblis, sabar dulu. Sabar. Iblisnya mundur dari Yesus, lalu iblis kemudian menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah ketika Yesus ingin disalibkan. Yesusnya terangkat ke langit. Yang keluar dari kubur itu adalah bukan lagi Yesus, dialah yang datang kepada Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus ini? Lihat, Matius 28 nomor 18. Dia makhluk ini memanggil murid tersebut lalu mengatakan kepada mereka, hei, ya paman,
kepadaku telah diberi kuasa baik di langit Udah maupun di diringkas bumi. aja bang. Itu Nanti siapa? abang telat sholat zuhurnya, intinya aja. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu bukan Yesus, tapi itu adalah iblis, Halal bin Zakar yang datang kepada kalian. Jadi yang kalian anggap Roh Kudus itu bukan Roh Kudus, itu adalah makhluk gaib yang disebut sebagai Halal bin Zakar atau Lucifer. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Oke, Saya ibadah dulu Bang. sejenak. Terima Nanti kita kasih, lanjut lagi. Bang. Iya, terima kasih banyak. Bang Juma ya. Oke. Terima kasih, Soalnya Bang HP ini Juma. mau dipakai juga. Ya, silakan. Terima kasih. Saya stay di sini untuk ibadah dulu. Nanti naik lagi Siap, Bang siap, ya. Saya naik Baik. lagi. Iya, buat baik. beliau tanya. stay, baik. beliau stay. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya izin Masih banyak, ibadah Bang. sejenak. Ya, kita masih di sini. Beda Maaf. dengan kata lain, dengan lain kata beda itu bang. Abang bikin Sabar, dengan sabar, lain sabar. kata. Bang Papa, Bang Ya, Papa. silakan Ya, menangis minta maaf. dengan Apa, nada ada kata-kata dengan nada-nada yang Anda kuasai. Hihihi, hahaha, oh, bisa silakan. Nangislah. Ya, dengan terima kasih tangisan semua yang ya. tinggi. Silakan. Ya, selamat siang. Bang JP. Bang JP, Bang JP, Bang JP. Halo Bang JP. Halo Bang JP. Bang Juma suka pakai kata lain, bukan dengan lain kata. Sabar, sabar. Bang Papa, Bang Papa, Bang Papa. Iya, saya. Oke, kita santun ya, Ini kita pendeta. santun. Tolong ya. Ini Ini room. pendeta betulan nggak ini? Iya ini pendeta. Jadi begini Bang Papa, saya di sini selaku host ingin memandu teman-teman dalam berdialog dan diskusi dengan baik tanpa ada kita saling menyakiti antara teman-teman Kristen dan Islam agar kita dapat poin pengetahuan, edukasi. Sebentar bang, ini maunya judulnya dikoreksi Jangan bisa. dipotong, lagi ngomong sampai membuat potong, yang kejahatan. dapat sampai itu. Halo. Ya, Ini salah. gimana? Kristen Papa, nggak punya Papa. ajaran. Kristen itu Bicara mengikut kok ajaran tadi Yesus. dengerin dulu. Titisan bicara itu abah, Papa sampai Enggak. diam dulu biar selesai. Judulnya Tengah-tengah potong, ada potong. Kapan dapatnya? Ajaran Yesus mengikuti kejahatan. pengajaran Paulus, nggak ada adabnya. Yang udah ada diajarkan para nabi dirubah-rubah sama dia. Ini roomnya Papa. room Muslim. Udah dikasih tahu dari tadi, sudah sepakat. Kalau bicara satu-satu potongan, lu potong, dengerin. Nggak mau kau di Papa. sini, nggak mau ikut aturan, jangan di sini. Jangan Papa. diskusi di sini. Kenapa di sini dikatakan ajaran Yesus membuat kejahatan? Karena di Matius 7 ayat 21-23 tadi Papa, bahwasanya kalian itu diajarkan untuk bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Itu di Markus 7 21-23. Lalu apa kata Yesus? Enyahlah engkau Kristen, engkau pembuat kejahatan. Itu ada Papa di Markus 7 21-23. Makanya kami mengatakan Kristen pembuat kejahatan. Dari mana ayatnya? Di Markus 7 21 sampai 23 Yesus mengatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian yang melakukan mujizat demi nama Yesus, kalian yang mengusir setan demi nama Yesus, kalian yang berbuat demi nama Yesus. Itu ada pakai data Bang Papa. Kami nggak sembarangan ngomong. Tapi ngomong lu 50 tahun. Dan kenyataannya si Papa Noel tadi sedang menampilkan hasil dari pengajarannya itu sumber kejahatan tadi ya. Itu masuk Bahkan- kemari, berusaha untuk mengacaukan orang yang sedang berdiskusi tenang, tertib. Iya, tadi mau diturunkan aja tadi. Kalau ada yang kayak gitu diturunkan aja dulu. Ada yang bertanya baik-baik, jangan dinaikkan dulu yang nggak baik. Jangan kau suruh Moderator. rubah judulnya Papa Noel ya, karena kau sendiri menampilkan yang ditampilkan dalam judul Kristen Pembuat Kejahatan. Kau masuk kemari, room ini sedang diskusi ilmu, menyampaikan keilmuan dari Bibelmu dan juga dari Al-Quran. Tapi kau masuk membawakan kekacauan. Itulah yang kau tampilkan. Sama kan pembuat kejahatan kan kau? Sama. Sama. Kau sedang menampilkan itu kok. Kenapa kau komplain? Kan sesuai Papa. Tawa. Orang yang berdiskusi sedang gusar, dia akan tertawa. Ada Bibelmu juga tulisannya. Bacalah. Itu orang nggak sopan ya kayak itu bang. Ada ngomong baik-baik ketawa. Ngerti nggak? Izin dulu Bang. Jadi buat 1,6 penonton ini Bang Jumanya lagi sholat dan kemana-mana. Lagi sholat, siap sholat makan, nanti kembali lagi begitu. Jadi nggak usah kemana-mana dulu.
Ya, lalu saya ingin katakan bahwasanya saya tidak henti-hentinya mengatakan bahwasanya Kristen itu tidak ada keselamatan, Kristen itu tidak ada jaminan surga. Kenapa? Karena Kristen tidak diakui oleh Yesus. Ya, saya selalu mengatakan itu kepada kalian semua, baik Kristen maupun Islam. Kalian harus tahu bahwasannya Kristen itu bukan jalan keselamatan, karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Karena Yesus tidak pernah berkata Kristen adalah pengikutku, tidak ada. Dari mana datangnya Kristen adalah pengikut Yesus? Itu bukan berdasarkan dari Yesus, tetapi mereka sendiri yang mengklaim bahwasannya Kristen artinya pengikut Yesus, padahal tidak pernah diakui oleh Yesus. Ya, kalian hati-hati saudaraku umat Islam, jangan mau ditipu daya oleh pendeta-pendeta misionaris bahwasanya Kristen ada jalan keselamatan. Tidak ada. Tidak ada di dalam Bible Kristen masuk surga, enggak ada. Tidak ada di dalam Bible Kristen jalan keselamatan, tidak ada. Tetapi yang ada di dalam Islam. Islam di dalam Al-Qur'an, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya aku Allah meridhoi agama Islam. Lalu di surat An-Nisa 124, hai orang Islam yang soleh dan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kalian dijamin masuk surga. Ya, jadi satu-satunya jalan itu hanya di dalam Islam. Kristen itu tidak ada keselamatan. Ya, Kristen ada setelah Yesus mati 400 tahun. Setelah Yesus mati 400 tahun, baru adanya Kristen di Antioquia. Ya, Bible mereka juga Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya, kalau kalian tidak percaya, kalian cari tahu kapan Kristen ada, apakah betul setelah 400 tahun. Ulang-ulang penjelasannya. Singkat saja, Pak, ringkas. Iya, itu kan supaya kau paham. Aku nggak ngomong sama kau, aku ngomong sama saudaraku Islam, gitu loh. Aku nggak ngomong sama kau, nggak ada gunanya. Aku cuma menyampaikan ini kepada umat Islam bahwasannya Kristen ini ada setelah Yesus mati. Islam, ya Al-Quran lah dibahas. 400 tahun yang lalu. Ya, kenapa kamu yang panas? Loh, bukan panas. Aku memberitakan ajaran yang benar, aku memberitakan sesuatu yang benar. Kenapa kau marah? Nah, tadi katanya Bapak Islam, tapi Bapak pendeta. Setahuku nggak ada pendeta Islam loh. Ya, saya pendeta, bukan pendeta. Saya pendeta King, rajanya pendeta yang menyampaikan sesuatu dengan lurus. Aku satu-satunya pendeta yang menyampaikan Bible itu dengan jujur. Aku satu-satunya pendeta. Identitasnya nggak jelas Bapak bikin. Bapak pendeta tapi Bapak Islam, memalukan umat Islam Bapak. Ya, enggak. Pendeta itu bukan punya Kristen. Kau buka umat aja Islam di Google. Itu umat yang cinta damai, enggak kayak Bapak punya identitas palsu. Aku kan damai. Kalian ke gereja. Pendeta. Islam itu ustaz. Pendeta ini miliknya Hindu dan Buddha loh, bukan punya Kristen. Ah, tadi Bapak bilang Bapak pendeta Kristen. Siapa bilang saya Kristen? Saya pendeta. Pendeta iya, King, rajanya pendeta. Rajanya pendeta. Saya tidak pernah mengatakan saya Kristen. Saya rajanya pendeta. Saya tidak pernah mengatakan saya. Bapak Islam kan? Bapak Islam? Rajanya Islam pendeta. Iya, Bapak Islam ya. Islam kan? Sekarang gini, kenapa kau Kristen padahal tidak ada keselamatan? Lagi. Jawab dulu. Sabar dulu, saya sapa dulu. Iya. Laingan Purba, selamat siang. Aku moderator ya. Ya, Purba siap. Ya, moderator Pak Pendeta moderator ya. Oh ya. Laingan Purba, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, selamat. Saya host moderator. Saya Kristen. Oke, selamat datang ya Laingan. Selamat bergabung saya ucapkan di Komal ini ya. Harapan saya sebagai host di dalam memandu teman-teman diskusi, harapan saya adalah ada edukasi, nilai-nilai positif, pengetahuan tentang dialog diskusi kita antara Islam dan Kristen.
Ini kita inginkan poin sebuah kebenaran-kebenaran yang benar, yang secara fakta, secara akal dan logis, dan juga bisa ilmiah dengan pembuktian-pembuktian diskusi kita data by data. Seperti itu Pak Laingan ya, harapan saya ya Laingan. Siap. Ya, berhubung kita di sini ada Gurunda Bang Zuma, tapi beliau lagi menjalankan sholat zuhur. Mungkin sebentar setelah sholat dan setelah makan siang beliau akan bergabung bersama kita. Tetapi sebelumnya itu mungkin ada juga saudara kita Bapak Pendeta King dari Vatikan. Beliau ini adalah salah satu pendeta yang raja pendeta di seluruh Asia Tenggara yang ditugaskan untuk wilayah Indonesia, yang dimana mengkuduskan pendeta-pendeta yang lurus. Begitu Pak Laingan ya. Dan juga ada Ustadz Bang Pratama, beliau juga lagi sholat mungkin itu, dan AKBP Bang Bejo. Ada Bang Bejo. Begitu ya Bang Laingan. Harapan saya kita masih mengangkat tema ajaran Kristen pembuat kejahatan. Mungkin Bang Laingan ingin membantah atau menggugurkan tema ini. Terima kasih. Bang Laingan mau nunggu Bang Zuma atau diskusi langsung? Nanti Bang Pendeta aja dulu, kita arahkan dulu Bang Pendeta. Nanti lihat situasinya, karena nanti juga ada kegiatan. Kalau memang bisa lanjut, kita lanjut. Tapi kalau memang ada waktu nanti kami harus melakukan kegiatan kami, mohon izin ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Berhubung ada Pak Pendeta ini, nanti diarahkan sama Pendeta. Oke, izin dulu ya. Setiap Kristen itu kepanasan ketika kami menggunakan PDT. PDT ini bukan punya Kristen. Ya, kalian cari tahu di Google, itu pendeta itu punya Hindu dan Buddha. Lalu di abad ke-13 itu diambil oleh Kristen. Kalian yang bukan punya kalian saja kalian malah. Padahal pendeta ini bukan milik kalian, tetapi kalian yang kepanasan. Tetapi ketika kalian mengambil kata-kata di dalam Al-Quran seperti Allah dan sebagainya, kami tidak boleh marah. Ya, itu agak anehnya kalian. Ketika kalian mengambil kata-kata di dalam Al-Quran, jelas-jelas itu milik di dalam Al-Quran, kami tidak boleh marah. Tetapi ini kata-kata pendeta yang bukan milik kalian, kalian kepanasan. Bagaimana itu? Padahal saya tahu. Oh, tanggapi. Oke, pertama judulnya dulu, ajaran Kristen pembuat kejahatan, kan tanda tanya di sana. Berarti saya katakan dulu, gara-gara masih tanda tanya, saya katakan tidak membawa ajaran pembuat kejahatan, tapi seyogianya memang agama itu namanya sudut pandang agama dulu ya. Agama pasti tidak kacau di etimologinya. Jadi berarti Bang Laingan nggak percaya dengan Bible, Bang? Percaya sekali. Oke, di Matius 7:22-23, Bang. Dulu Bang. Ulangi. Berikan dulu kesempatan. Pertama, istilah agama artinya tidak kacau, tidak membawa kejahatan, tidak membawa kecurangan, tidak membawa satu hal-hal yang buruk bagi manusia. Itulah makna agama, sehingga ketika masuk ke Indonesia agama Kristen diakui oleh Kementerian Agama, berarti Kementerian Agama sendiri mengakui Kristen sebagai agama, tidak membawa satu kecurangan bagi negara kita. Kenapa kita katakan Oke, Bang Palingan, ada nggak Bible di situ, Bang? Di dalam Abang ada nggak pegang Bible? Ketepatan tidak ada. Abang nggak usah bawa Alkitab dulu, karena abang tidak percaya akan hal itu kan? Karena kami di dalam Bible, Bang. Kami menjelaskannya melalui Bible. Enggak, kami kita logika dulu. Ngomong. Kalau saya juga tafsirkan Quran nanti kan itu salah, bukan kami wewenang saya. Kami tidak mentafsir, Bang. Abang bacakan aja. Kami tidak mentafsirkan, kami akan membacakan sesuai data, Bang. Kami tidak pernah Islam ini mentafsirkan, kami baca sesuai data. Pada hari terakhir, oke, sabar Bang. Kejahatan akan muncul ketika kita menafsirkan ajaran agama lain. Kami tidak menafsirkan, ya. Markus 7:22-23, pada hari terakhir banyak orang Kristen akan memanggilku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan banyak mujizat demi namamu? Maka pada hari itu, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah engkau daripadaku, sekalian pembuat kejahatan, Bang. Itu di Markus 7:22-23. Kami tidak mengurangi ayat.
Kami betul. tidak Saya ada setuju mengulangi akan hal ayat. itu. Saya Apa? setuju akan hal itu. Saya setuju karena memang banyak KTP di Indonesia, apalagi KTP-nya Kristen tapi sebenarnya dia bukan Kristen. Yang Kristen sejati itu adalah orang yang mau mengikuti ajaran kekristenan itu sendiri sesuai dengan apa kaidah yang ada di dalam, baik dari sudut pandang pemahaman Abang yang maupun menafsirkan Bible abang sendiri, Bang. Abang menafsirkan Bible tanpa data, itulah pendosa sebenarnya, Bang. iya, Abang ayat yang tadi saya menafsirkan, jelaskan itu, Bang, bukan Abang jelaskan itu tidak ada sesuai dengan data. Kami menjelaskan sesuai dengan data. Anda bilang tafsir, Anda ngomong tanpa data, Anda bilang bukan tafsir. Itu anehnya kalian. Kami Islam tidak mengulangi ayat, tidak menambah ayat. Kalian bilang tafsir. Kalian menambah ayat dan mengulangi ayat. Itu kan bilang bukan tafsir. Itu kenapa kalian seperti itu? Kenapa kalian memfitnah kami? Memfitnah kami yang menafsirkan ayat, padahal kami membaca sesuai dengan data. Tidak ada kami kurangi, tidak ada kami tambah-tambahi. Sedangkan kalian tambah-tambahi, kalian kurang-kurangi. Dalam itu artinya kalian tidak percaya dengan Bible. Kenapa? Karena kalian mengubah ayat di dalam Bible. Kami percaya dengan Bible, makanya kami tidak mengubah dan tidak mengurangi ayat. Sedangkan kalian tidak percaya dengan Bible, sehingga kalian mengubah ayat-ayat di dalam Bible semenarik mungkin, supaya kesalahan di dalam Bible tertutupi oleh kalian. Bisa aku ngomong? Ya silakan, jangan pakai tafsir, baca. Jangan kalian tafsir tanpa data. Kalian boleh menafsir, tapi tunjukkan datanya. Itu loh. Saya akan tanya kembali kepada abang ayat itu sebagaimana pemahaman abang, apakah memang sama dengan pemahaman saya dulu gitu loh. Iya, pemahaman abang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Dan saya tidak melakukan dan saya tidak mengubah ayat. Oke, betul. Aku juga tidak mengubah ayat, cuma memang ada banyak pengikut Yesus itu nanti tidak dikenal oleh dia. Itu jelas dikatakan di sana. Karena pembuat kejahatan. Iya, sekarang siapa yang menyebut? Aduh. Sekarang gini. Babolus. Coba kita diskusi baik-baik, Bang. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Bang? Kami. Siapa yang mengusir setan demi nama Yesus, Bang? Orang yang diberi kuasa oleh Yesus sendiri. Siapa yang mengusir setan? Abang nggak pernah ngusir setan? Nggak pernah, Abang, kalau jumpa setan tuh? Saya karunia saya bukan di sana. Karunia saya bukan di sana. Enggak, sekarang gini, di dunia ini, siapa yang mengusir setan demi nama Yesus? Ada orang-orang yang diberi kuasa oleh Yesus sendiri untuk itu. Iya, itu siapa? Siapa? Islam apa Kristen itu? Kristen pasti pengikut. Kristen, dah ya, dua ya. Siapa yang melakukan banyak mujizat demi nama Yesus? Islam apa Kristen? Ada banyak, tapi saya juga bukan di sana. Islam saya bukan di sana, apa tapi Kristen? ada juga. Pertanyaannya Islam apa Kristen? Jawab, Bang. Kristen. Kristen, 3 kan? Siapa yang melakukan banyak mujizat demi nama Yesus? Islam apa Kristen? Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada Kristen. Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Jadi di sini bukan tentang siapa yang tidak percaya dengan Yesus Tuhan, tetapi orang yang selalu memanggil dia Tuhan, ya, yang mengusir setan demi nama dia, melakukan banyak mujizat demi nama dia. Ya, itulah yang membuat itulah yang semua akan dikatakan yang membuat mujizat itu yang akan ditolak. Apakah sebagian atau mungkin semua? Ya semua, kan di situ nggak dikatakan bersebagian. Oke, karena sebagian kan ayat itu adalah dibaca konteks ayat itu bahwa ada banyak orang mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah. Ketika ada ancaman dia takut duluan, berarti itu bukan pengikut dia yang sejati. Di sanalah akan nanti aku tidak mengenal itu, tapi nggak ada di ayat itu, Bang. Yang ada ayat yang lain nanti. Gitu. Iya. Jadi tidak sepotong membaca Alkitab itu. Bang. Itu maksudnya, Bang. Oh, saya nggak sepotong-sepotong. Itu sepenuhnya yang saya baca. Sepenuhnya saya baca. Saya tidak dapat potong, Bang. Tidak hanya satu perikop itu saja, gitu kan. Jadi ada kenapa ketika di dalam izinkan saya berbicara dulu. Abang berbicara sampai sekian saya dengar. Ini kan kasih waktu ke saya juga. Bisa?
Iya, abang mengatakan jangan jangan sepotong-potong, sedangkan abang tidak membacakan sesuai dengan perikopnya, bang. Itu anehnya. Di dalam kitab Yakobus dikata iblis juga percaya kepada Yesus. Jadi artinya tidak semua orang yang mengikuti Yesus itu menjadi Kristen, hanya pengikut tidak menjadi Kristen sejati. Itulah yang akan ditolak oleh Yesus nanti, tidak mengenal engkau katanya. Tapi saya pasti dikenal. Oke, padahal gini loh bang, Yesus tidak pernah, inilah jawabannya bang. Abang ngomong tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus selalu mengatakan dia hanyalah utusan, dia hanyalah hamba. Namun ada nabi palsu yang memaksa kalian umat Kristen untuk memaksa dia menjadi Tuhan. Yesus Kristen tidak pernah dipaksa. Kalau orang yang dipaksa menjadi Kristen, itulah yang tidak dikenal. Makanya bang, di ayat manapun bang, Yesus tidak pernah berkata aku adalah Tuhan. Yesus tidak pernah ngomong sedemikian bang, bahwasanya aku adalah Tuhan. Makanya di Matius 7:21-23 dia malah kepada kalian. Dia malah kepada kalian karena kalian memanggil dia Tuhan. Karena dia selama hidup tidak pernah dia berkata aku adalah Tuhan. Tetapi di Matius 7:21-23 atau di Yeskel tentang Paulus mengatakan dia bangkit untuk menjadi Tuhan. Itu yang mengatakan siapa? Paulus. Bukan Yesus yang mengatakan itu, tetapi Paulus yang mengatakan dia mati dan bangkit untuk menjadi Supaya Tuhan. satu topik dibicarakan jadi selesai, jangan melantur kemana-mana. Itu nggak melantur bang, itu nggak melanturkan bang. Aku hanya menjelaskan bahwasanya di dalam Yesus selama hidup dia tidak pernah berkata aku adalah Tuhan. Iya kan? Makanya di Matius 7:21-23 kalian tuh diusir bang. Oke lanjut ya, lanjutkan saya tanggapin ya. Bisa bang? Iya silakan bang, kita pakai data loh bang. Abang pakai data, abang nggak terima. Abang ngomong nggak ada data. Tuhanan Yesus itu memang harus kita sudut pandang yang berbeda. Pasti kita mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan makna Tuhan. Data bang, data. Nah apa artinya Tuhan? Ada pernah si Erwin di dalam grup TikTok juga, maaf ini hanya pernyataan ya, maaf kalau pernyataan saya salah, salahkan saya, tapi Erwin pernah mengatakan Islam menuhankan Muhammad, kata dia dari sudut pandang yang cara kami melihat Yesus sebagai Tuhan gitu ya. Islam. Oke, itu nanti bang kita bahas bang. Itu udah aku bantah sama si Edis langsung ki aku bang. Itu bisa kubantah ya. Oke, itu dulu makna ketuhanan yang saya bahas, bukan silakan dibantah itu silakan. Tapi makna ketuhanan yang disebut Erwin di sana adalah itulah sudut pandang kami makna Tuhan itu sendiri. Bang. Jadi sudut pandang kita berbeda, mohon maaf akan hal itu gitu loh kan. Bang, kita diskusi bang. Kita diskusi itu bang sesuai dengan data bang. Abang aku ngomong pakai data. Aku ngomong pakai data, abang melawannya, abang membantahnya. Tetapi abang ngomong nggak pakai data. Sabar dulu bang, sabar bang. Aku ngomong pakai data di dalam Bible abang bantah. Abang ngomong nggak pakai data, kami harus percaya. Kayak mana itu bang? Kayak mana kita diskusi ini bang? Sudut pandang kita melihat Alkitab itu berbeda, pakai itu yang data, saya bang. Iya pakai data. Itu juga kalau kita artikan berbeda, pasti penafsiran kita berbeda, pemahaman. Tunjukkan datanya bang. Di mana Yesus mengaku dia Tuhan bang? Coba di mana datanya? Setiap kali ada orang yang memanggil dia Tuhan selama dia pelayanan 3,5 tahun di bumi, dia tidak pernah menolak akan hal itu. Yang ditanya pengakuan dia Tuhan bang. Bukan harus mengakui. Di mana ayatnya? Bapak saya tidak harus bilang saya laingan purba bapakmu katanya. Abang diskusi tidak pakai data, kami harus percaya. Karena kami data yang Islam, saya sampaikan juga nanti tidak abang terima. Alkitab penerimaan kita kan berbeda bang. Jadi bagaimana saya akan logikanya saja dulu. Kita masuk dalam ranah logika. Ayah saya tidak pernah laingan purba aku adalah ayahmu katanya. Sehingga saya panggil ayah. Tapi dari cara-caranya terhadap saya akui dia sebagai ayah. Mati pun saya rela. Oke bang. Kita ini bukan di tempat ibadah bang. Ketika abang berbicara tanpa data, sabar bang. Bawa dalam sudut pandang iman Kristen yang sejati, sudut pandang logikanya saja saya bawa. Iya, oke jawab ya. Ini bukan tempat ibadah yang ketika abang ngomong kami harus percaya, kami harus satu akal.
gitu loh. Kalau namanya diskusi itu, abang tunjukkan data biar kami lihat. Ya, karena aku tadi ngomong, kami umat Islam ini ngomong, semua menggunakan data. Kalau tempat ibadah bang, nggak pakai data pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia juga agama itu. Kok namanya diskusi itu, abang harus menggunakan data supaya penonton melihat ya bagaimana kebenaran dalam Kristen. Begitu bang. Kalau abang cuma modal tidak pakai data, itu hanya sia-sia bang. Abang capek ngomong, kalau nggak pakai data, penonton ini alah Kristen ini salah, Kristen ini lemah, itu jadinya bang. Tapi kalau abang berdiskusi dengan Islam menggunakan data, itu yang mantap bang. Tidak hanya ngomong-ngomong kayak kami tadi di Matius 7:22-23, siapa yang manggil dia Tuhan, ya bermujizat demi nama dia, itu akan diusir bang. Itu menggunakan data, tetapi abang bantah. Abang ngomong nggak pakai data, kami harus percaya. Begitu bang, abang nggak bisa seperti itu. Kalau di tempat abang ibadah boleh, apapun yang abang sampaikan pasti akan diterima oleh umat abang. Kami kan ngomong pakai data. Coba abang pakai data juga. Tadi tentang Nabi Muhammad, kami dikatakan tentang Nabi Muhammad adalah Tuhan kami, ya bang. Itu Edis, dia cuman berani naikkan Muslim yang awam, gitu loh. Yang awam dia berani naikkan. Tetapi ketika kami yang sudah mengerti tentang Bible kalian, kami pasti akan diturunkan. Contoh ya, ketika Edis mengatakan kami mengikuti semua perintah Nabi Muhammad, dalam artinya kami menuhankan Nabi Muhammad, ya kan? Kami bantah dengan ayat kalian di mana Yesus mengikuti perintah iblis, dibawa ke sebuah gunung untuk ditunjukkan kerajaan. Iya kan? Di situ Yesus mengikuti perintah iblis. Berarti di dalam otak Edis, iblis itu adalah Tuhannya Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengikuti perintah iblis. Di ayat itu Yesus mengikuti iblis ke atas gunung untuk melihat kerajaan yang akan ditunjukkan oleh iblis bang. Apakah Yesus menuhankan iblis? Enggak. Sama juga seperti kami, ketika Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami, itu adalah ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, lalu kepada kami. Kami tidak akan mungkin bisa mendengarkan langsung perkataan Allah Tuhan kami. Makanya diutuslah malaikat itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada kami untuk bisa menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan kami. Kami nggak bisa mendengar perkataan Allah. Sama seperti dulu juga di dalam Bible kalian, Tuhan kalian juga tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar. Itu ada juga dalam Bible abang. Terima kasih Pak Pendeta, bisa aku ngomong? Ya silakan. Saya kalau dihitung-hitung ini bisa 10:90 waktunya kita bicara, sehingga yang saya katakan itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kira-kira begitu. Ulangi, saya tidak memaksakan apa yang dikatakan Erwin, tapi makna ketuhanan itu yang tadi saya katakan. Mohon maaf hal itu ya. Nah, jadi adapun orang Kristen memanggil Yesus Tuhan itu harus dilihat dari banyak sudut pandang. Itu yang saya maksud tadi. Jadi Erwin mengatakan bahwa yang maksud kami adalah Tuhan yang kami anggap itu adalah setiap orang yang harus kita taati segala perintahnya, taat, tunduk, dan apapun ajaran-ajarannya, itu yang makna ketuhanan itu bagi kami. Yang kedua, Yesus tidak secara mutlak sembahlah aku adalah Tuhan, tapi bukti-bukti penyembahan yang diberikan orang kepadanya tidak ditolaknya, bahkan diterimanya dengan baik gitu. Jadi makna ketuhanan itu yang saya katakan yang tadi, sehingga kalau saya katakan Yesus Tuhan, harus saya lihat dari sudut pandang Kristen. Jadi banyak orang menuhankan Yesus, tapi tidak sesuai dengan apa sebenarnya makna penuhanan itu akan ditolak nanti. Gitu. Udah bang? Ya. Udah. Ya, tadi kan saya katakan bang, yang namanya diskusi itu bukan tentang asumsi.
Bukan asumsi itu, Bang. Elben, gini loh Bang, Elben saja itu tidak pernah lagi berani masuk ke Komal Islam. Dia buka Komal, lalu naikkan Muslim awam, lalu diki sama dia, di mute. Sedangkan Kristen di tempat ini bebas sebebas-bebasnya asal dia tidak menghujat. Tetapi di roomnya Elben itu kami masih mau menjawab aja di mute, gitu loh. Itu membedakan kualitas Elben dengan kami. Di sini abang aja ngomong, abang bebas ngomong, tidak di mute. Kami di roomnya Elben di mute, dan Elben tidak pernah lagi berani masuk ke Komal Islam. Abang ikutin dia aja, abang ikuti dia, pasti tidak pernah dia berani lagi masuk ke Komal Islam. Kenapa? Karena selalu dipermalukan oleh Islam. Kalau abang tidak percaya, abang ikutin dia kemanapun, dia tidak akan pernah berani masuk ke Komal Islam, kecuali ke Komal yang baru dibuka, yang memang dia itu tidak kenal, dia pasti masuk. Tetapi yang udah ada namanya, dia tidak akan berani masuk, Bang, karena dia selalu kami permalukan, gitu loh. Kalau kami di Komal Kristen, kami ditanya, kami di mute. Kalau abang nggak percaya, abang lihat kami nanti Islam naik ke atas, dia bertanya, kami tidak boleh menjawab. Kami menjawab, kami di mute, kami diki. Kalau abang tidak percaya, abang perhatikan aja Kristen, abang perhatikan. Kristen bertanya, Kristen yang menjawab. Ketika Islam menunjukkan data, Islam akan diki. Itu buktinya, Bang. Maka kalau abang diskusi sama Islam, ini siapa nih? Abang diskusi di room Islam, abang harus gunakan data supaya Islam kalah. Mati sekak sama kalian, tetapi belum ada satupun apologet kalian yang bisa membantahnya, gitu loh Bang. Apalagi kami awam, saya ikut debat ini baru 3 bulan. Yang 3 bulan saja kami udah banyak mengerti. Dan kami tidak dikasih masuk ke Komal Kristen. Itu 3 bulan Bang. Apalagi kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sudah. Bang Pendeta. Nih, saya bertanya buat Bang Lain. Silakan. Bang Lain ini suka baca Bible-nya gak sih? Bukan hanya Bible, tapi banyak juga buku-buku. Saya suka baca apa saja. Kan di Bible itu penuh dengan kontradiksi, kan gitu. Sabar. Kontradiksi dari sudut pandang. Kalau dia kontradiksi boleh, tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang holistik tidak sebenarnya kontradiksi. Jadi Bang yang ini cuma modal imani Bang ya. Sabar. Bukan, artinya dari sudut pandang kritik teks dan sudut pandang yang lain, apabila dengan cara yang sama juga kitab-kitab yang lain termasuk Quran, kalau sudut pandang saya ya, mohon maaf akan hal ini, bagaimana kalian mengkritik Bible kami dengan cara seperti itu, kalian mengkritik Quran pasti akan ketemu juga. Kalau namanya kritik kan tergantung kepada epistemologi, ontologi, dan aksiologinya. Jadi kalau cara-cara seperti kritik kalian terhadap Alkitab juga dibuat dengan standar yang sama terhadap Quran, waduh, ternyata saya lihat juga itu banyak, begitu. Jadi saya tidak masuk ke sana itu sebenarnya, cuma Bang Lanan, jangan dibuat standar ganda. Itu aja sih harapan saya. Bang Lanan, izin lo. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Aku izin dulu ya Bang, di sana aku mengantar kacang ya. Aku jualan kacang, jadi aku izin dulu ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Bapak Paulus. Saya sapa dulu. Alvino, selamat siang Bang Alvino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hos. Islam. Ya, saya tadi Bang boleh nanya nggak Bang? Boleh. Apa itu? Ini tadi nih saya nyimak nih katanya Bang Laingan ini kan. Katanya dia tuh pengikut Yesus sejati kayaknya. Iya kan? Itu di Markus 16:18 tuh coba Abang bisa nggak? Kami sebagai orang Islam tuh kurang paham. Itu maksudnya gimana itu? Halo Bang Laingan. Ya, oke. Gini. Coba Abang jelaskan. Kasih kami pemahaman Bang. Kami artinya kalau bisa ada
ada banyak orang yang mengusir setan demi menggunakan nama Yesus. Itu memang terbukti di dalam Kisah Para Rasul. Itu juga ada Simon di sana mengusir Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Tapi sebenarnya Paulus nanti sama para rasul menolak dia, karena para rasul saja telah melihat bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran dan kaidah Kristen sendiri. Sehingga kalau Yesus mengatakan itu sebelumnya, banyak orang mengusir setan demi namaku, ya bisa. Tapi sebenarnya dia bukan pengikut Yesus yang sejati dengan motivasi yang beda pastinya. Jadi di satu saat nanti ketika Yesus datang sebagai hakim yang adil itu, aku tidak mengenal engkau, katanya. Kepada orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak siap di dalam segala tantangan dalam kekristenan itu, itulah yang dikatakan Yesus nanti, aku tidak mengenal engkau. Itu sama sesederhana itu kok. Sama mungkin setiap agama dengan segala ajaran agamanya ternyata hanya KTP mungkin, tapi tidak sesuai dengan aturan dan peraturan, bahkan ajaran yang sebenarnya dari setiap agama itu pasti ditentang sebagai bidah lah, ditentang sebagai ajaran sesat lah. Pasti itu maknanya di sana sebenarnya, nggak jauh dari situ. Jadi kalau dikatakan itu menjadi semua orang Kristen juga seperti itu, enggak. Ada juga banyak orang-orang Kristen, Paulus mengusir setan dengan nama Yesus, udah pasti diterima. Jadi bukan ditolak pasti Paulus. Kalau dikatakan tadi Paulus mengajarkan yang salah, apalagi tadi Pak, siapa yang terakhir sempat saya masuk tadi, Paulus katanya meninggalkan kekristenan, itu kan enggak fakta. Jadi itu yang saya coba, kok masih dibilang Paulus meninggalkan kekristenan, itu kurang tepat juga. Mungkin datanya enggak lengkap itu kan hal itu. Begini bang. Gini, tolong dengarkan saya. Aduh. Ya, lanjut. Ulangi, Pak Paulus, lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana sahabat-sahabat? Masih ada materi lanjutan? Iya Bang Zuma, ini saya tadi kasih paparan nih ke Bang Laingan gitu kan. Tentang pemaparannya itu surat Markus 16:18. Itu dinyatakan ke siapa itu Bang Zuma? Markus 16. Iya, 16, 15, 16, 17, 18 itu ya. Yang kepada siapapun yang menerima ajaran Paulus dan Lukas ini, tanda-tanda itu harus menyertai mereka. Kalau tidak, berarti mereka menjebak diri mereka sendiri, termasuk bisa mengerti bahasa asing gitu ya. Kalau ternyata orang Kristen tak mampu kemudian melakukan dan memiliki hal yang menjadi tanda-tanda orang percaya, ya untuk apa jadi Kristen, kan gitu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Orang yang percaya. Kristen mampu enggak? Enggak, berarti Kristen enggak termasuk orang percaya. Percuma. Jadi itu adalah jebakan. Karena sebenarnya Markus yang dimaksud di sana itu datanya itu cuma sampai nomor 8 sebenarnya. Tapi ditambahi untuk menjebak diri sendiri. Nah, Kristen ada nggak yang mampu seluruh bahasa? Ada nggak yang minum racun? Nggak bisa. Berarti itu jebakan. Nah, makanya Islam itu datang untuk orang berakal. Mereka kenapa tetap aja beriman, percaya kepada keagamaan mereka? Karena mereka menjadi Kristen itu bukan karena akal, tapi karena dogma, doktrin. Gitu. Orang Kristen ini digiring untuk tidak menggunakan akal, untuk tidak menggunakan ilmu dalam beragama. 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus sudah membunuh akal sehatnya orang Kristen. Sehingga Kristen ini menjadi Kristen, ya tidak boleh pakai akal. Pakai imani saja, pakai yakini aja, percaya aja itu. Begitu kawan. Ya, oke. Untuk Bang Lain mau bertanya sama Bang Juma. Oke, bisa saya tanggapi Bang Juma ternyata ini ya. Iya, saya sendiri. Oke, terima kasih Bang Juma berikan kesempatan kepada kami diskusi dengan Bang Juma. Silakan Bang, silakan. Penjelasan Bang Juma itu ada sedikit dari sudut pandang Kristen yang berbeda, tapi itu menurut Bang Juma seperti itu kami hargai. Silakanlah sesuai dengan pemahaman sendiri dalam kekristenan itu juga ada istilahnya seperti itu, pemahaman silakan. Tapi yang pasti tidak
esensi dari kekristenan sendiri harus minum racun, ya artinya minum racun dalam arti bunuh diri, ya tidak masuk dalam ranah seperti itu sebenarnya. Tanda-tanda ini menyertai orang minum racun ini bukan berarti di sana ada unsur konyol, kira-kira begitu. Tapi kalau saya pernah disantet orang juga, tapi saya tidak apa-apa, di sana saya rasakan itu. Tapi bukan berarti saya juga langsung promosi diri santet lah saya, enggak, gitu loh. Jadi bukan masalah seperti itu sebenarnya Bang Juma, penerjemahan makna daripada ayat itu. Tapi bagaimanapun saya akan bersaksi bahwa saya disantet orang seperti sampai saya akan waktu badan saya nggak bisa. Tapi ya kalau kau Yesus adalah orang ya pribadi yang